Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nagia. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan populasi dan sampel. Nah, langsung saja pengertian dari populasi. Populasi itu apa sih? Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya bentuk orang, tetapi juga bisa objek dan subjek benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik dan sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tertentu. Misalnya, ketika kita ingin melakukan sebuah penelitian di sekolah X, maka populasinya adalah seluruh orang-orang yang ada di sekolah X. Kemudian, orang-orang yang ada di sekolah X itu tentunya memiliki karakteristik tertentu, misalnya dari segi motivasinya, disiplin kerjanya, tingkat kepemimpinannya, lulusannya. Nah, itu merupakan populasi. Populasi dalam bentuk kuantitas orang-orang yang ada di sekolah tersebut. Oke, selanjutnya sampel. Nah, sampel itu apa sih? Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi, ketika di dalam sekolah itu ada berbagai bentuk karakteristik seseorang, maka sampel ini merupakan bagian dari populasi. Jadi, sampel ini adalah orang-orang yang diambil dari banyaknya orang gitu. Jadi, berupa orang-orang yang bisa mewakili dari penelitian yang ingin kita lakukan. Nah, teknik pengambilan sampel ini bagaimana? Ada dua macam teknik pengambilan sampelnya. Yang pertama ada probability sampling. Ini merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Ini dapat berupa pengambilan sampel secara acak, ya teman-teman. Lanjut ada no probability sample. Nah, ini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi sampel sistematis, kuota, akadamental, purposive, jenuh, dan snowball. Oke, selanjutnya ada menentukan jumlah sampel. Beberapa jumlah anggota sampel yang paling tepat digunakan dalam penelitian itu bermacam-macam ya, teman-teman, tergantung pada tingkat ketelitian dan atau kesalahan yang dikehendaki. Tingkat ketelitian, kepercayaan yang dikehendaki sering tergantung pada sumber dana, waktu, dan tenaga yang tersedia. Makin besar tingkat kesalahan, maka akan semakin kecil jumlah sampel yang diperlukan. Dan sebaliknya, makin kecil tingkat kesalahan, maka akan semakin besar jumlah anggota sampel yang diperlu sebagai sumber data. Jadi teman-teman, adapun untuk menentukan jumlah sampel, semakin banyak sampel yang kita gunakan, maka akan semakin kecil kemungkinan terjadi kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada cara mengambil anggota sampel. Pengambilan sampel secara random atau acak dapat dilakukan dengan bilangan random, komputer maupun dengan undian. Jadi, bila pengambilan dilakukan dengan undian, maka setiap anggota populasi diberi nomor terlebih dahulu, sesuai dengan jumlah anggota populasi. Nah, misalnya di dalam sebuah sekolah itu ada 1.000 orang. Maka 1.000 orang itu kita beri nomor. Di setiap orang itu ada nomor, otomatis ada 1.000 nomor. Nah, dengan demikian cara pengambilannya bila nomor 1 telah diambil, maka perlu dikembalikan lagi. Kalau tidak dikembalikan, peluangnya menjadi tidak sama lagi. Misalnya, nomor pertama tidak dikembalikan lagi, maka peluang berikutnya menjadi 1/100 kurang 1 sama dengan 1/199. Peluang akan semakin besar bila yang telah diambil tidak dikembalikan. Bila yang telah diambil keluar lagi,
dianggap tidak sah dan dikembalikan lagi. Jadi, dalam pengambilan sampel yang sudah kita masukkan ke dalam kotak atau media lainnya, ketika kita sudah mengambil nomor, maka nomor yang sudah kita ambil, kita masukkan lagi. Namun, dengan menggunakan cara lain nantinya, ketika nomor itu terambil lagi, maka hangus untuk nomor itu, tapi tetap harus dimasukkan lagi ke dalam media yang sudah kita siapkan. Oke teman-teman, itu materi terkait dengan populasi dan sampel. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.